Hai, buat kalian para pecinta kura-kura air tawar, yuk kita join di komunitasnya Kurapedia. Gimana cara gabungnya? Kalian cukup cari aja grup di Facebook Komunitas Kura-kura Air Indonesia. Aku tunggu di grup itu, kita bisa berdiskusi bareng dengan para teman-teman atau para penghobi kura-kura air tawar tentunya. Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tommy di channel Kurapedia tentunya. Nah, pada video sebelumnya aku janji kita akan bikin vlog tentang kura-kura makan maggot. Oke? Nah, bagaimana sih cara kita memberikan maggot ini dan kandungan apa yang ada pada maggot? Ya, ini si bocil lagi main kura-kura tuh di kolam barunya si kura-kura. Kita sekarang lagi proses kuras ya, jadi sekalian kita kasih makan dia nih di luar dari kandangnya. Ini kita hanya mencoba ya di kolam baru ini untuk kita taruh mereka untuk melihat luasnya si kandang kura-kura yang baru ini. Nanti akan kita pindahkan dulu nih ke tempat dia makan, kita kasih makan, kita kuras kura-kura, bersihkan filter seluruhnya karena kita mau jemur pun nggak bisa kita jemur. Oke, nah hari ini menu makannya adalah maggot. Sekarang mereka udah kita pindah di box wadah makannya masing-masingnya. Nah, ini rencananya mau kita jemur nih. Aku biasa jemur di sini guys, cuman mendung ya. Sekarang jam 9 padahal 9 pagi. Ya, jadi ini tadi airnya bisa aku kasih akrifaprin sama garam biar mereka larut dulu. Terus kita ganti airnya dulu yang di kura-kuranya. Jadi proses dalam kuras dan memberi makan ini adalah kalau bisa kan ketika ngasih makan nguras itu jangan langsung dimasukkan ya teman-teman ya, kura-kuranya biarkan airnya nguap dulu setengah jam. Nah, jadi aku belum ngasih makan nih ya, kita kuras dulu, air barunya masukin. Ketika air barunya masukin baru kita kasih makan si kura-kuranya. Nah, ketika kura-kuranya makan juga langsung jangan kita masukin ke kandangnya. Kenapa? Kita nunggu dia dulu lah sebentar gitu. Nanti kalau dia udah udah sekiranya udah berak di dalam wadah sini, baru nanti kita pindahkan. Jadi biar di kandang di air barunya mereka nggak berak atau pup lagi teman-teman, yang berakibat si kolamnya akan kotor kembali. Oke, sebentar ya, saya mau ganti airnya dulu. Hal yang paling membagongkan buat kiper kura-kura itu adalah ya kalian tahu sendiri ya, itu adalah menguras kolam kura-kura teman-teman ya. Jadi kenapa sih dia kan kayak nggak kayak ikan gitu ya. Kalau ikan kan filtrasi baik pun dia bisa waktu berbulan-bulan untuk kita kuras, dan sekalinya kuras ya paling hanya 50% air gitu. Nah, kalau si kura-kura ini ya seminggu aja udah kotor banget seperti ini ya, seminggu udah kotor banget dan kita nggak bisa ganti 50% air. Harus benar-benar kuras total, kita ganti dan masukkan air baru ya. Makanya kalau kalian di rumah punya kura-kura hanya sedikit, aku sarankan pakai box-box kecil gini aja. Jadi enak, tinggal ganti tuang. Kalau yang segini buset men, pinggang copot tuh. Belum nanti yang ini nih, yang kolam baru kalau kita ganti, waduh bisa bolak-balik atau kita sedot air berjam-jam ya. Oke teman-teman, kita udah kuras si kolam kura-kuranya ya, sudah kita kuras semua. Nah, ini kolam yang baru yang akan kita gunakan nanti, cuma nanti akan kita set up dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ngasih makan. Tadi udah kita kasih garam, udah kita kasih akrifaprin juga, tapi nggak usah banyak-banyak ya karena mengingat cuacanya lagi seperti ini, jadi hanya untuk ya antisipasi sakit aja. Oke, sekarang kita kasih makan langsung si kura-kuranya.
sekarang kita kasih mereka makan yuk, pakai ulat Hongkong, ulat Hongkong, pakai maggot maksudnya guys. Ya jadi airnya udah kotor soalnya tadi kelamaan kita ngurasnya, tapi nggak apa-apa ya, nanti kan juga kena makan itu akan kotor lagi. Review sedikit tentang si ulat maggot ini teman-teman, ulat maggot, si maggot ini ya, jadi maggot ini adalah belatung teman-teman ya, dia berbeda dengan ulat Hongkong ya. Nah, ini kandungan maggot ini itu memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Nah, berbeda dengan si ulat Hongkong ya. Kalau ulat Hongkong itu dia kalsiumnya tinggi, teman-teman. Bagus buat tempurung kalau ulat Hongkong. Nah, kalau maggot ini untuk proteinnya, teman-teman. Untuk pemberian maggot ini kalian gak usah banyak-banyak atau gak usah sering-sering, jadi cukup 1 minggu sekali aja atau 2 minggu sekali ya. Kenapa? Karena biasanya mereka kalau habis makan maggot atau ulat Hongkong itu nya itu jelek banget ya, nya itu bikin kolamnya itu keruh atau kolamnya itu gimana sih ya, jadi kayak tahu laron kan ya teman-teman ya. Nah itu sayap-sayap laron kayak ada di permukaan air ini ya, karena dari kulit si maggot atau kulitnya si ulat Hongkong. Oke yuk langsung aja kita kasih makan. Nah cara ngasih makannya nggak kayak pelet atau udang kering teman-teman, jadi dia cukup 1-2 biji aja ya, yang penting proteinnya dia tercukupi. Nah biasanya kalau makanan tinggi protein ini kura-kura darat paling anti nih teman-teman, karena mengingat dia ada bahasanya BS ya. Nah jadi biar dia makan si ulat maggot. Nah nanti kalau setelah makan ulat maggot ini berbeda kayak habis makan pelet ya. Kalau habis makan pelet kita cukup diamkan dia sejam atau setengah jam gitu sampai dia Nah kalau maggot ini kita kasih makan dia itu setelah makan itu kita bisa nunggu lebih lama ya. Kalau bisa sih nunggu dia bener-bener gitu, bener-bener berak, karena beraknya itu nanti kita lihat deh kalau misalkan dia bener-bener bikin kotor kolam. Kita kasih juga kasih ambon. Oh ya, aku mau bilang ambon yang satu yang ceper sakit teman-teman ya, karena memang dari datang aku juga udah nggak meyakinkan ya dari packingnya gitu ya, terus juga dia akhirnya dia sakit. Nah ini si Ben paling suka sama ulet-uletan, cuman biasanya dia lebih suka sama yang hidup teman-teman, kayak ulet Hongkong. Kita campur udang dikit ya, udang kering dikit biar nafsu makannya dia ada. Oh ternyata ambon juga suka tuh sama ulat maggotnya. Di sisi Pimep juga suka, Damernya juga suka. Ini si Bennya kayaknya lagi masuk angin atau nggak enak badan. Emang cuacanya kacau banget nih teman-teman nih. Si Ben mau makan nggak? Ayo Ben, si Ben nih. Ini naik mulu dah. Yuk, udang kering. Nah kalau doi ini makanan favoritnya udang kering nih guys. Dia nggak mau makan pelet beneran nih, udang kering lu nih. Ayo makan sini. Nah kalau makan harus di air ya teman-teman, kasihan dia. Tuh makan. Nah tuh lihat, kalau udang kering dia cepet. Dia udah habis magotnya. Wah dia juga habis magotnya. Ini juga kita kasih lagi. Tuh kita tambahin magotnya, ini kita tambahin udang keringnya, campur maggot lah gitu. Ini kita tambahin 2 biji aja cukup. Yang ini juga kita tambahin 2 biji. Yang sana aduh si Eben itu juga nggak makan. Ayo Eben, makan Eben. Si Eben, ayo makan si Eben. Ngendus-ngendus mulu. Ini tipikal si Eben nih kalau makan.
Kita kasih lagi nih yang tengah teman-teman. Wih, ambonnya suka loh, cuman jangan banyak-banyak ah, ambon nya aja udah bau. Ambon kita seling udang yuk. Ini yang ceper yang satunya juga udah nggak mau makan tuh teman-teman tuh. Kacau nih kalau dua-duanya sakit nih. Ditambah musimnya begini, mau jemur agak ada matahari, ya kan, puyeng kagak tuh. Cuman ngandelin lampu UVA UVB, nggak menjamin teman-teman beneran. Dia tetap harus ada kena sinar matahari. Aku penggunaan lampu UVA UVB itu sebenarnya juga non-stop ya kalau lagi cuaca kayak gini, cuman tetap aja ada yang sakit kalau misalkan si kura-kuranya itu daya tahan tubuhnya jelek ya teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, intinya kalau kalian mau memberi maggot boleh ya, asal misalkan 1 minggu sekali aja atau 2 minggu sekali teman-teman. Dia tinggi proteinnya ya. Nah, maggot ini tadi berbeda dengan si ulat Hongkong gitu. Nah, kalau kalian mau memberi ulat Hongkong, alangkah baiknya pakai aja yang hidup gitu kan. Kalau di toko burung harganya beli 3.000 aja udah banyak banget ya, dan dia tinggi kalsiumnya, dan kalsium itu kan untuk menunjang kekuatan dari si tempurungnya kura-kura teman-teman. Nah, kalau maggot ini kalau di kita itu buat snack-snack aja lah, buat cemilannya. Mereka tetap makanan utamanya adalah kalau di Kurapedia itu pelet sama udang kering teman-teman. Oke, segitu dulu video untuk hari ini. Mau mandi, kita udah habis kuras kolam kura-kura, kita udah ngeset box baru, bukan ngeset sih, baru ngeset plastik transparan box buat box barunya kura-kura ini, buat wadahnya si kura-kura ini. Nah, nanti kita akan bikin video untuk setting atau kita akan set up kandang kura-kura baru ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan bikin vlognya hari ini berantakan ya, cuman semoga aja kalian bisa menangkap informasinya ya, karena repot kalau misalkan nge-vlog sambil nguras coy, apalagi aku sendirian nih gitu kan. Jadi lumayan repot, dan kalau bahasanya belibet mohon dimaafkan ya. Nah, kalau misalkan di video ini kurang jelas, kalian bisa langsung menanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM di Instagramnya Kurapedia. Di mana bang? Di kura.pedia. Atau jangan lupa kalian bisa bergabung di grup komunitasnya Kurapedia ya. Itu langsung aja bergabung di komunitasnya Kurapedia. Kita bisa tanya jawab di sana. Kalau aku nggak jawab, ada teman-teman yang bisa jawab karena komunitas soft namanya. Sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menonton channel Kurapedia. Jangan lupa untuk terus bantu subscribe, support agar aku bisa terus bikin video-video, konten-konten terkait dengan kura-kura air tawar. Tanpa dukungan kalian, Kurapedia tidak akan pernah berkembang sob. Oke, terima kasih, selamat beristirahat. Jangan lupa prokes karena Omikron sedang lagi tinggi-tingginya. Oke, saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tempurung, bye bye.